Cantika, Maher, Manira, Maulana, Meisa, Nadira, Nafsi, Nafsi mana? Ada yang tahu kan? Ya. Rizka, Wahyuni, Zibri, Gani, Ilyas, Aina, Ali. Sudah tahu hari ini kita akan belajar apa? Bahasa Indonesia. Nah, untuk bahasa Indonesia pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang apa? Cerita, fiksi, dan fiksi. Ada yang masih ingat apa perbedaannya? Cerita fiksi apa? Fiksi itu yang tidak benar-benar nyata. Nah, kalau yang non fiksi berarti nyata atau kejadian yang benar-benar terjadi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan bahasa Indonesia itu materinya tentang membuat buku ya, proses membuat buku. Tujuan dari pembelajaran kali ini ya, pada waktu ini kan tujuan kegiatan pembelajarannya itu kalian sebagai peserta didik itu diharapkan mampu untuk antusias dan mandiri dalam mempelajari berbagai jenis buku ya, baik itu fiksi dan non fiksi ya kemarin, serta memupuk kegemaran membaca atau meningkatkan kegemaran membaca, lalu mengenal bagian-bagian buku dan bagaimana proses membuat buku ya, itu yang pertama karena kita hari ini akan belajar tentang itu. Nah, hingga yang terakhir itu kalian diharapkan bisa belajar untuk menulis cerita sendiri. Oke, sebelum ke pembelajaran kita akan belajar mengolah rasa dulu, mengolah emosi kita ya, dengan cara kita fokuskan pikiran kita pejamkan mata terlebih dahulu ya. Stop, semuanya pejamkan mata. Oke. Resapi dan rasakan atau dengarkan suasana di kelas ini sampai perasaan kalian itu bisa tenang ya. Ada suara apa? Ada suara hewan mungkin dan yang lain-lain. Tarik nafas panjang ya, bersama-sama. Tarik, buang. Tarik, buang. Tarik nafas panjang, buang. Oke, bisa limpahkan. Apa yang kamu rasakan? Apakah lebih tenang? Ada yang lebih tenang nggak dari sebelumnya? Mungkin bisa merasa lebih nyaman ya. Nah. Oke, siap belajar? Mana suaranya? Siap belajar? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, good. Kalau sudah siap belajar, silakan dibuka bukunya dan disiapkan alat tulisnya. Nah, kita akan belajar tentang apa tadi? Tentang proses membuat buku. Bayangkan kalian menjadi penulis di kemudian hari atau di masa depan kalian akan menjadi penulis. Kira-kira buku apa yang ingin kalian tulis? Buku
buku cerita, novel. Yang lain? Ada yang ingin menyampaikan pengetahuan nggak di bukunya? Misalnya bagaimana cara membuat omelet, bagaimana cara melatih otak ya, atau apa lagi? Kira-kira kebanyakan mau bikin cerita fiksi atau non fiksi kalian? Kalau jadi penulis nih, non fiksi. Ya, mudah-mudahan nanti kalau kalian jadi penulis, kalian bisa menjadi penulis yang baik dan terkenal. Amin. Kita kembali ke materi ya. Bagaimana proses membuat buku? Sebelumnya kalian tahu nggak? Terpikirkan nggak bagaimana proses membuat buku itu? Apakah cuma ditulis terus disebarkan? Iya, yang terpikirkan sebelumnya seperti itu kalian? Oh tidak, kira ini ditulis atau diketik langsung dipasarkan ya. Ternyata bikin atau membuat buku itu tidak sesimpel itu. Yang pertama mulai dengan ide. Ide itu apa? Ada yang tahu ide? Pikiran ya, atau pemikiran tentang sesuatu ya. Nah, jadi membuat buku itu dimulai dengan ide. Kalian punya ide apa? Kira-kira misalkan punya ide nanti akan membuat cerita tentang buaya dan kelinci misalkan. Nah, setelah dimulai dengan ide, setelah kalian memiliki ide untuk menulis apa ya, maka penulis menulis naskah. Kemudian setelah itu lanjut naskah dicek oleh editor. Editor itu yang mengedit ya. Jadi dicek apakah teksnya atau naskahnya udah bagus atau belum. Nah, lalu naskah dikirim ke penerbit. Nah, di sini ada diterima atau ditolak. Kalau ditolak gimana? Tetap lanjut apa gimana? Lanjut apa enggak? Kira-kira. Nah, kalau ditolak itu naskahnya dikembalikan lagi, disuruh diperbaiki ya, diedit ulang. Nah, kalau sudah diterima oleh penerbit, maka dari penerbit dikirim ke ilustrator. Ilustrator itu apa? Siapa? Pelukis. Terus apa ilustrator? Penggambar atau pembuat gambar, pendesain ya. Nah, ilustrator ini nanti supaya di bukunya itu terdapat gambar-gambar yang menarik atau tampilan bukunya itu dibuat semenarik mungkin. Kenapa harus dibuat menarik? Supaya dibeli, supaya apa lagi? Dibaca, supaya bagus dilihat ya. Nah, kalau gambarnya atau bukunya ilustrasinya nggak bagus, kira-kira peminatnya gimana? Kalian minat baca nggak? Nah, kebanyakan ya kalau cerita itu bukunya dibuat semenarik mungkin supaya pembacanya itu tertarik untuk membaca buku tersebut. Jadi tidak bosan dalam membaca buku tersebut ya. Kemudian dari ilustrator dikirim ke desain grafis ya, diperhalus lagi visualnya ya atau gambarnya. Setelah dari desain grafis ke penerbit lagi. Nah, dari penerbit kalau sudah oke, kalau sudah di ACC lanjut ke pernah lihat percetakan? Oh, itu mah fotokopi ya, bukan percetakan yang
didistribusikan ke toko. Distribusinya apa? Ada yang tahu nggak? Dikirim atau diperjualbelikan. Oke, kita nonton video dulu tentang ini ya. Nah, silakan disimak terlebih dahulu video ini. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang proses membuat buku. Berikut ini proses membuat buku dari awal penulisan hingga menjadi buku yang siap dibaca. Satu, proses membuat buku dimulai saat seorang penulis cerita menuliskan idenya. Dua, naskah cerita akan diperiksa dan diperbaiki terlebih dahulu oleh editor. Tiga, setelah selesai dibuat maka naskah cerita akan segera dikirim ke penerbit. 4. Cerita akan dibuatkan gambar oleh ilustrator. 5. Setelah cerita dilengkapi dengan gambar maka penerbit akan membukukan cerita tersebut. 6. Buku yang sudah jadi akan dikirim percetakan untuk diperbanyak. 7. Buku yang diperbanyak siap dikirim ke berbagai toko di seluruh Indonesia. 8. Kalian dapat membaca berbagai koleksi buku cerita saat berkunjung ke perpustakaan di sekolah kalian. Demikian penjelasan tentang proses membuat buku. Kalian bisa baca bukunya di mana tadi? Perpustakaan. Perpustakaan ya, yang paling banyak buku ya. Kalau di sekolah sering nggak baca buku? Buku apa yang sering kalian baca? Buku pelajaran termasuk buku fiksi atau non fiksi? Hah? Buku pelajaran termasuk buku fiksi atau non fiksi? Non fiksi ya, kalau fiksi sih gimana? Nah, kalau buku non fiksi sering baca nggak? Buku fiksi. Nah. Sering nggak? Minimal pernah lah ya. Sekali, jangan tidak pernah banget. Sekarang kita akan bermain peran secara berkelompok ya. Ini menjadi kelompok 1, ini menjadi kelompok 2 ya. Kita mulai main peran ya, atau main game tentang peran. Ada pertanyaan dulu Kak? Tentang yang barusan? Oke, berarti sudah siap kita bermain game ya. Semangat dulu. Tepuk semangat. Sebelum itu Bapak akan jelaskan dulu bagaimana tentang game ini ya, game bermain peran ini. Jadi di sini Bapak punya teks atau tulisan tentang proses membuat buku. Nanti Bapak akan kasih satu lembar kertas ini ke masing-masing siswa ya. Setelah itu masing-masing siswa nanti mengurutkan bagaimana proses membuat buku yang benar. Jadi nanti kalian mengurutkan ya, dari yang pertama itu apa namanya, yang kedua, ketiga dan seterusnya. Coba kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, coba lihat lagi. Yuni mulai dengan ide. Lalu jadi apa? Menulis ceritanya. Terus apa ya? Naskah dicek oleh editor. Lanjut ilustrator. Terus diterima atau ditolak ke depan ini. Lalu naskah dikirim ke penerbit. Dari penerbit bisa grafis, percetakan, penerbit lagi, lalu distribusi ke toko-toko.
apa? Mulai dengan ide. Terus menulis naskah. Oke. Terus naskah dicek oleh editor. Oke, penerbit. Terus desain grafis, penerbit, distribusi ke toko-toko. Udah ingat belum? Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ini adalah penyusunan atau proses tentang membuat buku yang benar ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Kumpulkan lagi. Nah, sudah paham ya bagaimana proses membuat buku? Susunan rangkaian prosesnya. Yang pertama, mulai dengan ide. Terus naskah dicek oleh editor. Setelah dicek, dikirim ke penerbit. Lalu penerbit itu diterima atau kalau diterima lanjut dikirim ke ilustrator. Dari ilustrator ke desain grafis, dan desain grafis penerbit lagi ya. Dari penerbit baru ke setelah dicetak di buku didistribusikan ke toko-toko yang ada di Indonesia atau bisa ke luar negeri ya kalau butuhnya bagus. Nah, ya. Jadi sekarang kita akan mengerjakan KPD. Nah, di sini Bapak punya KPD. Ada lembar depan dan ada halaman depan dan halaman belakang ya. Ini diisi oleh sendiri-sendiri ya. Silakan. Jangan lupa ditulis dulu nama dan kelas. Jadi kesimpulannya ya pembelajaran hari ini bahwa proses membuat buku itu ternyata tidak gampang ya. Prosesnya bagaimana? Panjang ya, prosesnya banyak ya. Tidak hanya dari penulis langsung bisa dicetak, didistribusikan ya, tetapi melewati apa dulu? Editor ya.
dicek dulu oleh editor. Lalu setelah dicek oleh editor, dikirim ke penerbit. Dan masih panjang. Coba yang bisa menyebutkan proses membuat buku. Jangan yang buku ya. Yang bisa menyebutkan proses membuat buku dari awal sampai didistribusikan. Yang kali. So, ada nggak? Nanti yang bisa Bapak kasih sesuatu. Yang bisa nggak? Masa nggak bisa? Tadi kan gampang. Yang pertama apa? Mulai dengan lalu setelah dicek dari penerbit bisa ditolak atau diterima. Kalau diterima lanjut kemana? Dari ilustrator, dari desain grafis, penerbit lagi ya. Dari penerbit, Bapak yang bikin percetakan. Ya, supaya bisa didistribusikan kemana? Perpustakaan, ke toko-toko buku ya. Pernah nggak ke toko buku? Di mana? Di Al-Hikmah ya. Di sini ada toko Al-Hikmah ya. Oke. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ada pertanyaan dulu nggak? Gak ada yang mau ditanyakan? Nah, apa? Bikin cerita. Dulu pernahnya bikin jurnal harian. Jurnal harian itu tentang kegiatan kita sehari-hari ya. Jadi dulu waktu Bapak kelas 1 SMP itu ditugaskan oleh guru bahasa Indonesia itu membuat jurnal harian. Jadi ditulis setiap harinya kita ngapain, ditulis di dalam buku itu. Misalkan hari ini ada kejadian apa. Ketika berangkat sekolah mengalami kecelakaan misalnya, nah itu ditulis ya di dalam jurnal. Atau misalnya hari ini hari ulang tahunku, aku mendapatkan kado banyak dari teman-teman. Nah, itu ditulis setiap hari. Jadi tiap peristiwa di dalam satu hari itu ditulis ya. Selama berapa minggu ya waktu itu? 1 bulan kalau tidak salah ya. Nah, jurnal tersebut merupakan cerita tentang fiksi atau non fiksi kira-kira?